Shalom saudara-saudara, kita sudah membahas dalam video yang pertama tentang masalah-masalah dan tantangan yang ada di dalam melakukan pemuritan jarak jauh. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan kita. Bagaimana caranya kita bisa melakukan pemuritan dari jarak jauh dengan efektif? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu back to basic, kembali pada dasar-dasar yang menjadi esensi dari sebuah pemuritan. Esensi pemuritan adalah hal-hal yang tidak boleh tidak ada, yang harus ada di dalam sebuah kelompok kecil untuk menjadikannya sebagai sebuah pemuritan. Ada 3 esensi dasar dari sebuah pemuritan. Yang pertama ada relasi, ada hubungan yang mendalam sehingga terjadi persahabatan rohani antar anggotanya. Esensi yang kedua adalah terjadinya pertumbuhan rohani yang intensional, bukan sporadis. Dan yang ketiga, terjadinya pelipat gandaan rohani yang misional. 3 esensi ini akan kita pakai untuk melihat apakah pemuritan yang kita lakukan dari jarak jauh ini bisa sungguh-sungguh terjadi 3 esensi yang seharusnya. Kita akan mulai dari esensi yang pertama, esensi relasional. Sebuah kelompok dikatakan sebagai sebuah kelompok pemuritan jika terjadi relasi yang mendalam dan terjadi komunitas yang sesungguhnya. Community is not just about being together, bukan sekedar hadir bersama-sama meskipun dalam kelompok kecil. It's about doing life together. Apa yang menjadi kesusahan teman saya menjadi kesusahan saya, apa yang menjadi sukacita teman saya menjadi sukacita saya, demikian juga sebaliknya. Kita menjalani kehidupan bersama-sama, doing life together, naik turun, jatuh bangun, lika-liku kehidupan kita jalani bersama-sama. Itulah relasi pemuritan. Harus terjadi relasi yang deep, yang mendalam, bukan hanya permukaan. Harus terjadi akuntabilitas di dalam kita mengikut Tuhan bersama-sama, saling mendorong, saling menjagai, saling ngecek satu sama lain, bukan sekedar melakukan aktivitas bersama-sama. Bagaimana ini dilakukan secara online? Mungkinkah ini dilakukan dan apakah ini bisa dilakukan dengan efektif? Permasalahan ini adalah permasalahan bukan hanya pada zaman kita sekarang, khususnya dalam masa pandemi. Permasalahan ini juga dihadapi oleh satu tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Paulus mengalami lockdown dalam tanda petik. Ketika dia melakukan perjalanan misinya dari satu kota ke kota lain, seringkali Paulus harus meninggalkan jemaat yang sedang dilayani, bukan karena dia ingin meninggalkannya, tetapi karena ada penganiayaan begitu rupa, sehingga dia harus pindah ke kota lain. Di kota lain pun itu, dia harus pindah ke kota lain lagi dengan alasan yang sama. Tapi saudara sekalian, Paulus mengalami lockdown karena penganiayaan, tidak bisa melayani secara fisik, secara langsung di sana. Selain itu, Paulus juga mengalami karantina melalui pemenjaraannya. Ada pemenjaraan Paulus yang pertama ketika dia naik banding ke Roma. Sampai di Roma dia tetap di penjara. Pemenjaraan yang berikutnya adalah pemenjaraan yang sampai berakhir pada kematian Paulus di dalam masa-masa di mana pemerintah Roma sangat menekan kekristenan. Di dalam penjara ini Paulus hatinya ada pada jemaat-jemaat yang sudah dia layani, tetapi dia tidak bisa hadir secara fisik. Bagaimana Paulus mengatasi lockdown dan karantina ini? Paulus harus melayani secara distance. Kita tahu di dalam Alkitab Paulus membatasi keterbatasannya, limiting the limitations, dengan cara melakukan pelayanan jarak jauh. Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang sudah pernah dikunjunginya. Paulus menulis surat juga kepada jemaat-jemaat yang belum pernah dikunjunginya. Paulus juga menulis surat kepada pribadi-pribadi, gereja-gereja dari dalam penjara. Paulus melakukan distance discipleship. Kita melihat bagaimana tulisan-tulisan Paulus sangat bernas, sangat berisi dengan pengajaran, dengan pastoral, menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat, mengajarkan, menekankan hal-hal yang harus dipegang teguh oleh jemaat pada saat itu. Paulus juga di dalam surat-suratnya ada banyak doa-doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat dalam dan masih menginspirasi kita sampai saat ini. Paulus mengasihi dengan kerinduan yang besar jemaat-jemaat ini. Paulus seringkali mencucurkan air mata ketika menuliskan surat-surat ini dengan kerinduan yang besar, dengan kegelisahan tentang apa yang terjadi di antara mereka.
Paulus memberikan dorongan, memberikan teguran kepada jemaat dengan sangat baik di dalam surat-suratnya. Paulus bukan hanya secara jarak jauh, tetapi Paulus sangat ingin berjumpa secara fisik, dan karena keterbatasannya, maka dia mengirimkan orang lain untuk berjumpa secara fisik. Paulus mengirimkan rekan sekerjanya yang dia percayai. Titus dikirimkan ke jemaat di Pulau Kreta. Timotius dikirimkan ke Tesalonika, ke Korintus. Paulus bukan hanya mengirimkan rekan sekerjanya, dia sendiri ingin hadir secara langsung, kunjungan langsung, dan itu dinyatakannya di dalam surat-suratnya. Kita melihat bahwa di dalam keterbatasannya, Paulus melakukan segala yang dia bisa lakukan untuk berhubungan, baik melalui surat, sarana komunikasi yang tersedia pada saat itu, maupun hubungan relasi secara fisik nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam situasi kita saat ini? Kita perlu limiting the limitations, dan kita perlu maximizing the opportunity yang kita punya di dalam distance discipleship ini. Saya mau mengusulkan bahwa kita di dalam pemuritan jarak jauh ini, kita tetap mempertahankan hal-hal yang perlu ada dalam pemuritan. Di dalam kelompok kecil, kita ada ritme, hal-hal yang kita lakukan sebagai struktur dalam kelompok kecil kita. Kita melakukan penyembahan bersama-sama, sesudah itu kita mendengarkan pengajaran, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan melayani dunia di sekitar kita. Ritme ini adalah ritme yang harus kita pertahankan, baik di dalam kelompok kecil yang kita bertemu secara langsung maupun bertemu secara jarak jauh, secara virtual. Mari kita sama-sama belajar bagaimana menggunakannya, bagaimana memaksimalkannya di dalam distance discipleship. Untuk mempelajari ritme kelompok kecil secara lebih mendalam, Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui link YouTube video yang ada di layar. Ketika kita melakukan pemuritan dari jarak jauh, kita bisa melakukannya dengan 3 mode. Yang pertama dengan mode teks. Kita bisa WA, Line, dan sebagainya. Kita bisa saling bercakap-cakap melalui teks. Yang kedua, kita bisa melakukannya secara audio, telepon conference bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain. Dan yang ketiga, dengan video. Bisa WA video call, sekarang bisa untuk 8 orang, atau dengan Zoom, Skype, dan yang lain-lain. Bagaimana kita menerapkan 4T ini di dalam pemuritan jarak jauh? Ketika kita masuk dalam pertemuan online itu, yang pertama kita dapat lakukan adalah saling berbagi penyembahan. Kita bisa melakukan dengan cara singspirations, sings dan inspirations. Kita akan mengajak teman-teman kita menyanyikan satu pujian atau menghayati satu pujian berdasarkan pengalaman hidup kita selama seminggu yang sudah berlalu. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang menceritakan satu lagu yang sangat mewakili relasi dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Ceritakan bagian mana yang paling berkesan. Kalau bukan lagu, itu bisa Mazmur. Jadi kita selalu membagikan pada saat kita berbagi penyembahan ini, kita juga sedang melakukan deep connection, karena orang-orang jadi semakin tahu apa yang ada dalam hati, pikiran, dan relasi kita dengan Tuhan. Jika ada orang yang bisa bermain musik, bisa audionya atau videonya di-shoot kepada yang main musik itu, yang lain bisa menyanyikannya bersama-sama di tempat yang berbeda-beda. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan YouTube video, ada banyak sekali lagu di sana. Pilih yang ada teksnya supaya kita semua bisa menghayati syairnya, dan mungkin bagian-bagian tertentu yang berkesan banyak kita akan ceritakan kepada teman kita kenapa berkesan. Ajak mereka semua memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, kita berbagi pengajaran. Berbagi pengajaran itu bisa 2 hal. Kita bisa saling berbagi firman yang kita peroleh waktu saat teduh pribadi, maupun kita melakukan Bible study bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan seringkali diajukan, kita pakai bahan apa? Bahan ada banyak sekali. Saya akan mempresentasikan 2 saja yang mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sedang mempertimbangkan bahan bisa mengambil bahan ini. Untuk bahan waktu itu, bahan yang saya sangat sarankan adalah bahan dari The Bible Project. Itu adalah panduan bacaan Alkitab sepanjang tahun. Kita menyelesaikan 1 tahun untuk seluruh Alkitab. Nah, Bible Project ini kenapa disarankan? Karena platformnya cukup banyak. Ada dalam bentuk web, ada dalam bentuk apps namanya Read Scripture. Kalau Bapak Ibu menggunakan YouVersion untuk Alkitab elektronik kita, di dalamnya ada Bible Reading Plan dari Bible Project
yang menggunakan plan ini. Setiap harinya kita akan dijadwalkan sekitar 3 pasal, kemudian ditambah satu Mazmur untuk menolong kita mengantar doa dan pujian kita, kemudian kita masuk dalam perenungan Alkitab 3 pasal, dan ada hari-hari tertentu, terutama di bagian awal atau bagian akhir, ada video yang sangat bagus yang dibuat oleh tim Bible Project dalam bentuk animasi yang akan menolong kita untuk memahami keseluruhan isi Alkitab yang kita baca itu. Sangat menolong. Dan kita bisa melakukannya di dalam akuntabilitas harian. Untuk akuntabilitasnya, setiap hari setelah selesai seseorang membaca bagian Alkitab yang ditentukan, 3 pasal itu, pilih satu ayat yang paling berkesan. Dan bagikan itu di dalam grup. Bagikan ayat itu bisa disertai doa atau bisa disertai penjelasan atau hanya ayat itu saja untuk akuntabilitas. Maka setiap orang ditunggu sampai jam 12 malam harus sudah memberikan ayat yang paling berkesan. Artinya dia harus sudah melakukan waktu teduh hari itu atau baca Alkitab. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan akuntabilitas dengan basis harian. Bukan 2 mingguan, bukan 1 mingguan. Dan ini sesuatu fasilitas yang dimungkinkan karena teknologi pada zaman sekarang. Zaman dulu ini sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mencari bahan Bible Study, maka satu bahan Bible Study yang saya sarankan adalah Cambium. Di sini Cambium versi pemuritan melalui waktu teduh. Dalam versi ini, setiap pelajaran akan dibagi menjadi 7 bacaan harian. Satu hari ada 2 halaman bacaan, disertai 1 perikop untuk direnungkan dalam waktu teduh. Setiap hari kita bisa, seperti tadi, berbagi ayat yang paling berkesan. Kemudian setelah seminggu, artinya 1 pelajaran yang sudah dibagi menjadi 7 bacaan itu dibaca bersama-sama di dalam bacaan harian. Seminggu itu kita bisa bertemu Zoom atau melalui teks atau melalui audio membicarakan tentang topik itu. Kita bisa review apa-apa yang kita pelajari dan kita akan melakukan penerapan apa bersama-sama. Jadi bahan ini memberikan struktur untuk apa yang kita kerjakan setiap hari dan apa yang kita kerjakan seminggu sekali ketika kita bertemu secara online. Nah, sesudah kita berbagi pengajaran, kita berbagi persekutuan. Ini ritme yang ketiga. Persekutuan adalah tempat di mana kita doing life together. Kita perlu saling berbagi apa yang menjadi sukacita kita, ucapan syukur kita, dan apa yang menjadi pergumulan kita, pokok doa kita. Ucapan syukur berbicara tentang 1 minggu yang sudah kita lalui, pokok doa berbicara tentang 1 minggu yang akan datang. Kita berbagi secara transparan apa yang menjadi sukacita dan pergumulan kita kepada anggota kelompok. Dan kali ini semua orang harus berbagi, tidak ada orang yang tidak berbagi. Setiap orang mendengarkan dan setiap orang didengarkan. Bagaimana kalau kelompoknya terlalu besar? Kita akan lama sekali menunggu satu persatu orang sharing pokok doa dan pokok ucapan syukurnya. Ada satu fasilitas di Zoom yang disebut sebagai breakout rooms, di mana kelompok besar ini bisa dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk saling berbagi. Misalnya kita ada 6 orang, kita bisa bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang, di mana mereka semuanya punya kesempatan mendengarkan dan didengarkan dalam berbagi persekutuan ini. Dan akan baik lagi karena itu bisa direkam sehingga orang yang tidak ada dalam kelompok itu masih bisa mengikuti apa yang dibagikan, atau boleh juga diketik di dalam WA group tentang apa yang menjadi pokok doanya sehingga semua orang bisa mengetahuinya, dan doakan itu setiap hari setelah kita baca Alkitab saat teduh. Jadi misalnya orang pertama kita doakan hari Senin, orang kedua hari Selasa, orang ketiga hari Rabu, dan seterusnya, sehingga deep relationship itu terjadi. Bukan hanya mengandalkan pertemuan demi pertemuan, tetapi bahkan setiap hari ketika kita menghadap hadirat Tuhan, kita membawa teman-teman kita di dalam doa. Ritme yang berikutnya adalah berbagi pelayanan. Berbagi pelayanan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, dan berbagi pelayanan kepada dunia. Kelompok ini yang kita lakukan, baik secara offline maupun online, jarak dekat maupun jarak jauh, kita bukan hanya hidup untuk kelompok kita saja, tetapi juga untuk melayani dunia. Ketika kita bersama-sama di dalam distance discipleship, ada beberapa saran saya juga. Yang pertama, kita bisa melakukan penginjilan melalui internet evangelism. Satu resources yang bisa kita pakai adalah The Story. Saya sangat mendorong
Bapak Ibu sekalian melihat dan mempelajari The Story ini, ada di dalam internet, ada dalam bentuk apps, ada dalam bentuk cetak juga. Kita bisa berbagi berita Injil secara lengkap dan jelas. Ini penjelasannya mulai penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan segala sesuatu disampaikan dalam animasi yang sangat menarik. Dan menariknya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menggunakan bahan ini baik melalui apps kita download apps, atau melalui website kita bisa tanpa perlu mendownload apps. Di sana The Story ini bisa disampaikan animasinya, narasinya dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, Korea, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal set bahasanya, maka ceritanya akan berubah, dan kadang-kadang iringan musiknya juga berubah disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Menariknya lagi, kalau kita sudah membagikan link ini melalui Facebook, melalui WA kita, melalui email, maka link itu adalah link yang unik. Sehingga ketika ada orang yang membuka dan menonton animasi yang kita kirimkan, maka kita akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari The Story ini, berapa banyak orang yang sudah menonton video penginjilan yang kita bagikan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang menerima Kristus, sebagai respon terhadap video itu, mereka klik bagian menerima Kristus, maka kita akan mendapat notifikasi orang itu ada di mana. Saya pernah mendapatkan orang yang menerima Kristus melihat video yang saya bagikan melalui Facebook dari California, ada yang dari India, dari Tangerang, dan sebagainya. Ada dalam bentuk map, sangat menarik dan sangat encouraging buat kita semua. Tambah lagi, kita bisa melakukannya bukan saja sendirian, tetapi bersama-sama dengan anggota kelompok kita. Jadi kita bisa membuat grup matrix yang kita sama-sama bisa lihat di sana. Dari misalnya ada 5, 6, 7 orang anggota kelompok kita bikin satu grup, kita melihat ada berapa banyak orang yang sudah menonton video hasil dari gabungan kelompok kita sendiri saja. Nah, kita bisa saling berlomba-lomba membagikan Injil di dalam hal ini. Nanti akan kelihatan siapa yang videonya paling banyak dilihat dan siapa yang paling banyak menuai pertobatan orang menerima Kristus akibat dari video yang dibagikan itu. Sangat menarik penginjilan, jadi tidak mengancam. Penginjilan bisa menembus batas-batas negara, batas-batas bahasa yang tidak bisa kita kuasai, dan kita bisa melakukannya bersama-sama dengan fun, dengan menyenangkan, bersama-sama dengan anggota kelompok kita secara jarak jauh. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin mendorong untuk kita terus melanjutkan menjadi pendukung utusan-utusan lintas budaya secara jarak jauh. Kelompok kita bisa menjadi kelompok yang mengadopsi utusan lintas budaya dengan kita melayani sebagai pengutus, serving as senders. Gereja biasanya mendukung utusan-utusan lintas budaya secara finansial, mendukung tentang kehidupan mereka. Tetapi di dalam kelompok kecil kita bisa mendukungnya secara doa. Kita mengadopsi mereka dalam doa-doa dalam kelompok kita. Kita bisa memberikan perhatian-perhatian lebih kepada keluarga mereka. Dan menariknya dengan teknologi yang sekarang, mereka bisa masuk ke dalam Zoom meeting kita. Misalnya kita ada satu utusan lintas budaya yang kita dukung, dalam waktu pertemuan itu bagian terakhir mereka bisa menceritakan doa mereka secara langsung dan kita bisa mendoakannya bersama-sama. Kita bisa memberikan encouragement kepada mereka yang sedang berada di lapangan, memperhatikan jika ada yang ulang tahun dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara jarak jauh yang akan sangat sulit dilakukan tanpa ada dukungan teknologi digital yang sudah kita miliki sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa 4 ritme kelompok kecil, penyembahan, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan itu adalah hal-hal yang membentuk kedalaman relasi satu sama lain. Dan ini sangat bisa dilakukan secara online. Bahkan dalam beberapa hal sangat di-enhance ketika kita melakukannya online dibandingkan dengan kita melakukannya secara offline. Having said that, pertemuan secara online ini tidak bisa menggantikan pertemuan secara offline, secara langsung. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Paulus bukan hanya menulis surat, tetapi dia mengirimkan Timotius, mengirimkan Titus, bahkan dia sendiri mau berjumpa langsung dengan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Kita juga perlu spend waktu untuk bersama-sama, meskipun kalau kita misalnya anggota kelompok kita terus-menerus berpergian keluar kota, dan meskipun kita komit kepada pertemuan ini, tetapi secara
fisik tidak bisa hadir, kita bisa hadir secara virtual, kita bisa lakukan, tetapi kita perlu bertemu secara fisik. Kalau misalnya seminggu sekali kita bertemu secara virtual, usahakan sebulan sekali kita bertemu secara fisik. Nah, tentu saja sesudah masa pandemi ini berakhir. Ada satu buku judulnya Inviting Along. Di sana memberikan beberapa saran-saran membangun relationship. Kita bisa menggunakan ide-idenya. Misalnya pertemuan fisik minggu pertama itu adalah bulan pertama adalah kita makan bersama. Bulan berikutnya kita bisa belajar bersama, learning together. Bulan berikutnya kita bisa resting together, kita bisa menikmati sahabat bersama-sama, berekreasi bersama-sama dengan keluarga, sesama anggota kelompok bersama-sama. Kemudian bulan keempat kita bisa serving together, kita bisa pergi ke satu tempat tertentu, melayani bersama-sama. Jadi ini akan mempererat relasi kita. Pemuritan yang relasional masih sangat bisa dilakukan dengan gabungan ini antara online 4P dilakukan dengan baik dan secara offline kita menyelamatkan waktu sebulan sekali untuk sungguh-sungguh membangun deep relationship satu sama lain. Tapi Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat semuanya itu, maka saya berharap kita semua menangkap kesan bahwa distance yang ada bisa menjadi distanceless. Kita yang terpisah jauh bisa hadir bersama-sama, bisa melihat muka secara fisik, ekspresinya, kesedihannya dan sebagainya. Memang ada keterbatasan, kita tidak dapat memberikan sentuhan-sentuhan fisik, tetapi kehadiran seperti ini menjadi kehadiran yang sangat diperlukan. Bahkan kita bisa membawa orang-orang yang sedang melayani nun jauh di sana, di antara suku-suku terabaikan secara lintas budaya, berjumpa dengan kita. Jadi pemuritan jarak jauh, distance discipleship, dengan ketersediaan teknologi yang selama ini belum terlalu banyak kita maksimalkan, bisa menjadi distanceless discipleship. Komitmen itu yang utama, dan kalau komitmen tidak ada, bahkan dalam pemuritan jarak dekat yang bertemu langsung, itu pun tidak akan terjadi relationship. Jadi masalahnya bukan jarak jauh atau jarak dekatnya, tetapi komitmen kepada relasi ini yang akan menentukan apakah pemuritan secara relasional terjadi atau tidak. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam kriteria kedua. Sebuah pemuritan dikatakan pemuritan jika terjadi pertumbuhan rohani yang intensional. Intensional itu artinya kita tahu kita sedang menuju kemana, kita sedang membawa orang kemana di dalam pertumbuhan rohani mereka, dan kita tahu bagaimana membawa orang itu ke situ. Apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan perubahan yang kita harapkan. Tapi Ibu Saudara sekalian, di awal kita melihat ada formation problem. Bukan hanya informasi yang dibagikan, tetapi transformasi, bagaimana melakukannya secara jarak jauh. Nah, sebelum kita bicara yang jarak jauh, mari kita evaluasi yang jarak dekat dulu. Ketika kita bertemu langsung, kita bisa menjadi kelompok yang sangat aktif, tetapi tidak produktif. Gambarannya seperti kursi goyang. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, sangat aktif, tetapi tidak berangkat kemana-mana. Kelompok kita meskipun bertemu langsung, bisa menjadi kelompok di mana kita mengoleksi informasi pengetahuan Alkitab. Kita senang berkumpul untuk menyerap sebanyak-banyaknya belajar Alkitab, tetapi bukan mengubah gaya hidup dan bukan mengubah perilaku kita. Ada yang senang berkelompok karena sekedar kelompok itu sendiri. Kita mungkin akan spend lebih banyak waktu untuk games, untuk main-main, untuk makan-makan. Itu semua diperlukan, tetapi jika terus-menerus itu menghabiskan banyak waktu, maka kita akan aktif tetapi tidak produktif, tidak terjadi perubahan hidup. Orang-orang lama-lama juga bisa bosan. Nah, bagaimana sekarang dengan media internet, media online, pemuritan jarak jauh? Tantangan yang sama juga dihadapi. Kita ada dalam dunia infotainment. Information dikemas secara entertainment menjadi infotainment. Infotainment tidak diharapkan untuk mengubah perilaku dan hidup kita. Demikian juga resources jarak jauh yang kita miliki sekarang bisa sekedar menjadi infotainment rohani tanpa mengubah hidup kita. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita bisa sangat aktif menonton YouTube, mendengar audio podcast, membaca postingan Facebook, tetapi tidak produktif. Kita tidak kemana-mana. Jadi tantangannya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, baik secara dekat maupun secara jauh. Jadi masalahnya sekali lagi bukan masalah distance, masalah dekat atau jauh, tetapi masalah intensionalitas terhadap apa yang kita pelajari.
Untuk itu, kita bagian dekat maupun jauh, terutama lagi yang jauh karena tantangannya lebih banyak, kita perlu memperhatikan beberapa pointer berikut ini. Untuk menghasilkan transformasi, kita butuh 3C. Kita akan lihat satu persatu bagaimana kita menerapkannya. Pertama, kita perlu konten untuk membangun root dan fruit. Apa yang saya maksudkan? Pertumbuhan rohani secara intensional kita ingin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Efesus pasal 4 ayat 15. Bertumbuh dalam segala hal itu meliputi aspek-aspek yang disebut sebagai akar, membangun akar hidup kita, yaitu akar-akar persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam pemahaman, pengajaran, pengenalan akan Tuhan. Dan akar itu kalau betul dibangun, kita juga akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah karakter, maupun buah-buah pelayanan. Itulah 4 aspek, 4 bagian konten bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita perlu menjadi kurator, menjadi orang yang bisa memilih dan memilah resources yang begitu banyak, yang luar biasa, yang ada dalam dunia internet. Kita bisa belajar dari Tim Keller, kita bisa belajar dari John Piper, kita bisa belajar dari Philip Yancey. Ada begitu banyak. Kita perlu menjadi kurator apa yang tepat, apa yang sesuai untuk menolong pertumbuhan setiap anggota di dalam hal ini. Konten apa yang tepat. Dan resourcesnya begitu banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, resources yang semacam ini, konten pengajaran, kalau hanya dibiarkan begitu saja, akan menjadi infotainment rohani. Perlu kita lanjutkan dengan C yang kedua. C yang kedua adalah konteks. Konteks siapa? Konteks hidup kita masing-masing. Konten kebenaran firman Tuhan itu perlu direfleksikan dan diaplikasikan. Mari kita perhatikan bagian ini. Yang nomor 1 adalah pertanyaan pemahaman bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kita bisa peroleh dari podcast, dari video, dari YouTube, dan lain-lain. Atau dari Bible study kita. Nah, hal yang berikutnya yang harus dilakukan supaya pemuritan kita intensional adalah kita melakukan refleksi. Kalau standar Alkitabnya di sini, bagaimana dengan hidupmu? Itu pertanyaan refleksi. Kalau kita mendapati gap antara apa yang menjadi kebenaran Alkitab dengan kenyataan hidup kita, terus yang bagian ketiga, apa yang akan kita terapkan, apa yang kita aplikasikan supaya hidup kita semakin mendekati kebenaran. Kita bisa membuat aplikasi bersama-sama dalam kelompok atau aplikasi individual yang dibagikan pada kelompok dan dicek oleh kelompok. Nah, itulah C yang ketiga, connect. Atau kita bertumbuh bersama-sama dalam koneksi kita dengan anggota kelompok yang lain. Di dalamnya kita bisa saling berakuntabilitas, saling menjaga pertumbuhan satu sama lain. Setelah kita membicarakan dalam konteks apa yang akan kita lakukan, kita perlu untuk saling menjaga dan saling mendorong. Minggu depannya kita tanyakan bagaimana dengan penerapan minggu lalu. Misalnya kita akhirnya melakukan dosa, kita akhirnya tidak melakukan penerapan yang ditentukan, kita bisa membuka diri kepada anggota kelompok kita, apa yang menjadi kelemahan kita, menjadi pergumulan kita, sama-sama bisa saling mendoakan dan support. Itulah authenticity. Accountability dan authenticity itu diperlukan di dalam kelompok kecil yang intensional. Tapi Ibu Saudara sekalian, konten, konteks dan connect ini adalah seperti kursi dengan kaki 3. Kita tidak bisa hilangkan salah satu kakinya dan kita duduk di atas kursi itu, tidak bisa. Tiga-tiganya itu harus ada, baik kalau pemuritan melalui pertemuan langsung atau melalui pertemuan jarak jauh. Dua-duanya bisa dilakukan, baik dalam jarak jauh maupun dalam jarak dekat. Yang penting adalah ada intensionalitasnya. Saya berharap pemikiran tentang relasional dan intensional itu memberikan struktur gambaran bagi kita semua tentang bagaimana kita melakukan pemuritan secara jarak jauh dengan efektif, dengan kita punya komitmen kepada mengerjakan hal-hal yang saya bagikan ini. Saya yakin kita bisa menjaga kedalaman, ketajaman dari kelompok pemuritan kita meskipun kita melakukannya dari jarak jauh. Kita kemudian nanti akan belajar bersama-sama tentang aspek yang ketiga, what next sesudah ini, tentang pemuritan dalam esensi misional. Tuhan memberkati.